Halo warga sipil, saya pilot channel Film Plot Project. Selamat datang di Micmax. Film yang berasal dari Prancis, dirilis pada tahun 2009, disutradarai oleh Jean-Pierre Jeunet dan dibintangi oleh Denis Bond. Mengisahkan keluarga pemulung yang dengan kocak hendak melakukan balas dendam terhadap dua perusahaan besar produsen senjata yang telah memfasilitasi banyak perang. Mungkinkah keluarga pemulung akan menang? Hari itu, ayah Basil yang merupakan seorang tentara Prancis hendak menjinakkan sebuah ranjau darat. Namun tiba-tiba ranjau tersebut meledak tepat di hadapannya. Ibu Basil pun menangis setelah mendapat telepon atas kematian suaminya. Beberapa hari kemudian, sebuah kiriman foto kejadian ayahnya meninggal dibuka oleh Basil kecil. Di sana dapat ia lihat logo perusahaan produsen senjata yang telah membunuh ayahnya. Beberapa tahun menjelang, Basil dewasa bekerja di sebuah toko kaset. Suatu malam di jalan depan tokonya terjadi baku tembak antara pengendara motor dan mobil. Basil yang menengok keluar tiba-tiba tanpa sengaja terkena tembakan di kepalanya dari pistol yang jatuh ke aspal. Di rumah sakit, dokter yang bingung akhirnya mengundi pilihannya dengan koin dan diputuskan bahwa peluru yang bersarang di kepala Basil tak akan dikeluarkan. Meski berisiko mati kapan saja, namun juga menghindari risiko kelumpuhan jika peluru tersebut dikeluarkan. 3 bulan kemudian setelah selesai pengobatannya, Basil mendapati dirinya sudah dikeluarkan dari penginapan. Ia pun sudah diganti oleh karyawan baru di toko tempatnya bekerja, sehingga jadilah kini Basil seorang gelandangan. Untuk bertahan hidup, Basil numpang ngamen di jalanan, mencuci kaos kakinya ke mobil pembersih jalan dan tidur di dekat sungai berselimut kardus. Sementara itu, sebuah kapal pesiar melintas di sampingnya. Sampai suatu ketika ia bertemu kakek tua bernama Slammer, mantan napi hukuman mati namun diampuni setelah 2 kali pisau penggalnya macet. Slammer mengajaknya untuk tinggal bersama keluarganya. Keluarga Slammer nyatanya bukan berdasarkan keturunan, melainkan sesama gelandangan yang mengepul rongsokan. Di sana Basil diperkenalkan kepada semua anggota keluarga dengan keanehan dan kelebihannya masing-masing, yakni Tombul sosok ibu bagi semuanya, Pierre sang seniman mekanik, cewek kalkulator yang dapat mengukur apapun hanya dengan melihat, Henry si lelaki kanon, penulis negro dari Brazil, dan wanita karet di dalam kulkas. Sepulang dari mengumpulkan barang rongsokan, barang-barang di bak pick up Basil berjatuhan di jalan. Ia pun berhenti dan tanpa sengaja melihat logo perusahaan yang sama dengan ranjau pembunuh ayahnya. Dan lebih tak disangka lagi, di seberangnya ia melihat logo perusahaan dari peluru yang sedang bersarang di otaknya. Ia pun masuk ke kantor milik Deven itu, namun langsung diusir oleh para petugas. Tak menyerah, ia masuk ke perusahaan seberangnya dengan menyamar sebagai pelayan. Di sana Macroni sang pemilik perusahaan sedang berpidato. Setelahnya Basil menguntit Macroni sampai ke rumahnya. Lewat sudut lain ia menaiki bangunan tersebut dan mengulurkan penyedap suara ke cerobong asap. Hingga beberapa saat ia mendengar sebuah perjanjian jadwal transaksi senjata. Basil pun pulang ke keluarga barunya. Keesokan harinya di kuburan, Basil sedang didandani oleh seseorang. Tak Basil sadari wanita karet menguntitnya dari belakang. Di tempat perjanjian Macroni, Basil berhasil mendapat informasi jadwal lanjutan transaksi senjata untuk kudeta sebuah negara oleh orang bernama Omar Bolunga. Paginya ketika sarapan, Basil langsung ditodong pertanyaan oleh ibu Tombul atas apa yang dilakukannya secara diam-diam. Akhirnya Basil pun menceritakan semuanya, hingga semua keluarga sepakat untuk membantu Basil balas dendam terhadap produsen senjata yang telah menyengsarakan banyak orang itu. Pertama, mereka mencuri narkoba dari seorang pengedar. Kemudian di bandara dengan penyamaran yang baik, mereka menaruhnya ke dalam saku para utusan Omar Bolunga, sehingga anjing polisi dapat menciumnya. Mereka pun ditangkap dan tidak dapat menghadiri perjanjian transaksi. Kemudian Basil dan kawan-kawan menyamar menjadi petugas kebersihan di kantor Deven.
Dari kaca, Brazil meneropong Deven yang sedang menelpon. Deven yang curiga menggunakan kamera laptopnya agar menyorot ke belakang. Hampir saja diketahui, untungnya Brazil menggunakan akting yang tidak terduga. Dari email Deven, Brazil mendapat jadwal transaksinya. Tepat pada waktu perjanjian, Deven yang buru-buru berangkat telah lebih dulu dipecahkan bannya sehingga ia akan terlambat. Di tempat perjanjian, Brazil membatalkan transaksi hiasan organ tubuh dengan Mr. Lazarus atas nama Deven. Penulis negro dari Brazil yang menyamar sebagai utusan Omar Borunga menyambut Deven yang baru datang dan mengalihkan transaksi kepada senjata untuk kudeta. Perjanjian lanjutan pun ditetapkan. Malamnya di rumah rongsokan, atas nama Omar Borunga, penulis Brazil menelpon keduanya, yaitu Macroni dan Deven, untuk sama-sama mengirimkan utusannya besok dengan contoh barang. Utusan keduanya pun datang tepat pada jam yang ditetapkan. Slammer dan Henry kemudian mencuri koper mereka dengan cara yang tidak biasa. Setelahnya, penulis Brazil atas nama Omar Borunga kembali menelpon memarahi Deven karena transaksi yang batal dan mengatakan perusahaan Macroni lebih baik. Begitu pula ia lakukan terhadap Macroni, lantas mengatakan perusahaan Deven yang lebih baik. Aksi selanjutnya, cewek kalkulator dengan penyadap suara berada di atas rumah Deven mendengar pertengkarannya lewat telepon dengan Macroni, sembari saling memberi ancaman bukti kejahatan. Di rumah Macroni, pengawas CCTV berhasil dialihkan oleh pelacur sewaan Brazil hingga wanita karet memasukkan obat bius ke kopinya. Gerbang pun terbuka, truk derek kemudian masuk. Paginya, Macroni mendapati mobil-mobil mewahnya sudah berganti ke mobil-mobil rongsokan. Di rumah Deven, Pierre pura-pura mengantarkan paket. Dari kardus itu keluar wanita karet, langsung mencuri koleksi organ tubuh antik milik Deven. Malam harinya, keluarga Brazil sangat bergembira atas semua aksi mereka. Di sini juga diungkapkan sejarah ibu Tombul yang dulu punya 2 orang putri yang hilang di labirin taman dan mencarinya bertahun-tahun di jalanan, sehingga menjadi gelandangan dan akhirnya merawat mereka semua. Operasi belum berhenti. Di seberang sungai, perusahaan Macroni sedang memuat barang. Di atas mereka, botol kaca berisi lebah sudah dipersiapkan dengan jam alarm. Henry masuk ke dalam kanon. Sayangnya pengikat kanonnya putus saat Henry diluncurkan. Dengan nekat, Brazil menggantikannya. Ia pun berhasil terbang menyeberangi sungai tepat saat alarm berbunyi dan botol jatuh mengeluarkan lebah yang menyerang para pekerja. Brazil lantas mencuri truk berisi senjata dan membuangnya ke dalam air. Macroni yang merasa diperangi oleh saingan bisnisnya memaksa pekerja imigrannya dari Somalia untuk merusak mesin di gudang senjata milik Deven, sehingga gudang senjata tersebut pun meledak. Di rumah Macroni, Pierre kembali berhasil memasukkan paket berisi wanita karet. Sayangnya sebelum berhasil mencuri, Macroni datang dan langsung menghidupkan televisi. Di sana diberitakan ledakan gudang milik Deven. Wanita karet pun sembunyi. Di luar, Deven yang tak kalah dendamnya mengirim orang-orang Omar Borunga ke kamar Macroni. Tiba-tiba listrik padam. Ketika Macroni menghidupkan lampu, orang-orang Omar Borunga sudah mengarahkan pistolnya. Mereka percaya Macroni lah yang telah memasukkan narkoba ke dalam saku mereka. Macroni pun diikat dan dipermainkan dengan pistol 1 peluru. Di atas rumah, Brazil yang mendengarkan situasi tampak sangat khawatir dan panik. Tiba-tiba Deven masuk dan membunuh ketiganya. Macroni dan Deven pun saling menuduh dengan kebingungan masing-masing. Brazil yang panik memecahkan kaca atap dan masuk. Sayangnya ia langsung tertangkap dan dibawa kepada Macroni dan Deven. Di sana terungkap bahwa Brazil lah yang telah mengadu domba mereka semua. Ia pun pingsan dan dibawa ke dalam mobil. Setelah aman, wanita karet keluar dari kulkas langsung menelpon keluarga untuk melakukan rencana B. Keluarga rongsokan kembali beraksi. Henry dengan truk menghadang satu mobil hingga tertabrak dan tersangkut ke papan iklan. Satu mobil lagi yang membawa Brazil
menabrak mobil rongsok yang Slammer jatuhkan dengan mesin magnet. Lalu diangkat dengan magnet tersebut, Basil lantas berhasil diselamatkan. Macaroni dan Devin kemudian dibius dan dipakaikan sekap karung. Ketika sadar, keduanya mendengar bunyi situasi pesawat. Mobil pick up dikejar anak-anak dan juga adzan. Penutup kepala mereka pun dibuka oleh seseorang tak dikenal berikat sorban di sebuah padang tandus dengan posisi Macaroni di bawah menginjak ranjau dan Devin di atas menggigit granat. Di depan mereka, orang-orang berkerudung, bercadar, dan berpakaian serba hitam memegang foto-foto korban peperangan. Keduanya pun meracau dan mengakui kejahatan-kejahatan yang telah mereka perbuat dan mereka fasilitasi. Macaroni dan Devin saling menyalahkan hingga mereka jatuh. Namun ternyata ranjau dan granat hanyalah mainan. Orang-orang di depan mereka ternyata adalah keluarga Basil, dan mereka semua sebenarnya sedang berada di dalam lokasi proyek pembangunan. Sedangkan imaji pesawat adalah kreativitas keluarga Basil. Keluarga Basil pun meninggalkan mereka dengan membawa hasil rekaman. Di rumah, mereka pun mengunggah video tersebut dengan judul "Penangkapan Dealer Senjata". Video tersebut menjadi viral dan trending disaksikan orang dari seluruh belahan dunia. Beberapa hari kemudian, Macaroni yang keluar dari kantornya dihadang berpuluh wartawan. Dari semua pertanyaan yang diajukan, ia hanya mampu berteriak putus asa. Sementara itu juga diberitakan Devin yang kabur ke tempat tak diketahui. Di rumah rongsokan, keluarga pemulung itu telah berhasil menghancurkan salah satu pihak penghasut perang. Dalam suasana yang tetap hangat, mereka menari saling menyuburkan harap. Film selesai. Warga sipil sekalian, Basil dan keluarganya sangat hebat mensyukuri nikmat Tuhan dengan selalu mengekspresikan kebahagiaan. Dari film ini kita juga dapat melihat kemunafikan kapitalis yang dapat kita dengar misalnya dari pidato Macaroni sebagai pemilik perusahaan produsen senjata. Dan fakta bahwa perang-perang yang terjadi di Timur Tengah sampai hari ini adalah dibuat oleh Amerika dan difasilitasi oleh Eropa atas kepentingan mereka. Hal ini disinggung juga oleh Macaroni saat mengancam Devin. Seperti yang ditunjukkan oleh berita ini, dan ini. Bahkan penjualan senjata global tak terpengaruh krisis ekonomi akibat COVID-19 yang ditunjukkan oleh ini. Sedangkan baru-baru ini kita dikejutkan oleh apa yang terjadi di Papua. Warga sipil sekalian, bagaimanapun keadaannya tetaplah berjuang dengan bahagia. Kapan-kapan insya Allah akan kita bahas sebuah film khusus tentang invasi AS ke Irak dan invasi Israel ke Palestina. Demikian dari saya, semoga bertemu di video-video lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.